Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Wonten asanipun para bapak ingkang tansah kinurmatan, puji syukur alhamdulillah wonten kesempatan wekdal kali punika kita saged lajengaken kegiatan rutin kita sedaya wonten ing tiap malam Selasa. Wonten ing pertemuan ingkang terakhir wonten dalemipun Bapak kita menika sampun dumugi wonten ing surat An-Nahl, surat urutan yang ke-16 ayatipun 89. Namanya saat menikah wonten surat An-Nahl ayat yang ke-90. Sak mangke dumugi wonten ing ayat yang ke-100. Monggo pun siapaken surat An-Nahl ayat 90 sampai ayat yang ke-100. An-Nahl itu apa? Surat urutan yang ke-16. Al-Hijr ya. Ayat yang ke-90. Yang terakhir kemarin sampai ayat yang ke-89. Monggo kita witi kanthi wawasan ta'awud, kita sesarengan. Tunggal kali 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-90. Ini non bertasdid, ditahan dulu nggih, ini guna. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya'muru bil adli wal ihsani wa ita. Ini tanya panjang. Karena ada garis mendatar. Nah, garis mendatarnya itu lebih tebal dan lebih panjang. Ini adalah mat wajib, jadi dibaca panjang. Wa ita idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mungkar itu nun sukun, setelahnya ada kaf, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun. La'allakum mim sukun, selanjutnya ada huruf ta, ini adalah idhar syafawi, tidak didengungkan. Ayat yang ke-91. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudu aymana ba'da tauqidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Nah, ini ja'altumullah nanti ya. Jadi dibaca tebal. Tidak ja'altumullaha, itu bukan, tapi tumullaha. Lafaz Allah kalau didahului fathah dan dhammah maka menjadi Allah. Tapi kalau khusus didahului huruf kasrah maka lillah, tapi tipis. Tapi kalau yang didahului fathah dan dhammah tebal. Ja'altumullah. Ini gundah lagi didengungkan. Innallaha ya'lamu ma taf'alun.
Sampun 2 ayat kemawon kita nyemotaken kagem tajwidipun samangke saged kita praktekaken wonten ing tilawah bergiliran. Menika radi panjang anggenipun tilawah bergiliran ayat 90 sampai ayat 93, nanti 94 sampai ayat yang ke-100. Saya selesaikan sampai ayat yang ke-94, mulai dari 93, mulai dari 92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkata tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah innama yablukumullahu bih wala yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu man yasha wa yahdi man yasha wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Monggo Pak Rekan, ajengipun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tattakhidu aymanakum dakhalan bainakum. Wala tattakhidu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamum ba'da thubutiha watadu kussu bima kusu abima sodatum ang sabilillah walakum adabun azim wala tashtaru bi ahdillahi samanan qalila innama indallahi huwa khairul lakum innama indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ingat ayo ya. Innama indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyi au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibat falanuhyiyannahu hayatan thayyibat
thayyibah fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim innahu laisa lahu sultanun alal ladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi yusyrikun innama sultanuhu alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idduhum la'allakum tadhakkarun wa awfu bi'ahdillahi idza ngadadtum wa awfu bi'ahdillahi idza ngahadtum wala tanqudul wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun wala takunu kallati naqadat wajlaha min ba'di quwwatin an Innallaha ya'lamu ma taf'alun wala takunu kallati naqadat ghaylaha min ba'di quwwatin ankasa qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu man yasha' walakin yudillu man yasha' wa yahdi man yasha' wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tattakhidhu aymanakum
dakhalam bainakum fatazilla qadam mumba ada qadam mumba dasum subuh fiha watazukus sama watazukus abima sodatum an sabilillah walakum ghadabun azim wala tastaru bi ahdillahi samanan qalila innama indallahi wa khairul lakum in kuntum ta'lamun ma indakum yang fadu wa ma indallahi ma indakum yang fadu wa ma indallahi baqa walanat yannallazina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun man amila sholihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuh iyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun fa iza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minas syaitonir rajim innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa awfu bi'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun wa la takunu kallati naqadat 'azlaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah innama yablukumullahu bih wa lanubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah
أمة واحدة ولكن يذل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد سبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهون عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كافلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل
ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألون عما كنتم تعملون. Jangan tumulloha alaikum kafila
innallaha ya'lamu ma taf'alun wala takunu kallatina qalat laha min ba'di quwwatin angkasa tattakhiduna aymanakum dakholam bainakum an takuna ummatun hiya arba'in ummah innama yablukumullahu bih wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan wala dhillu mayyasha'u wa yahdi mayyasha'u wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتخذوا أيمانكم كحلا بينكم وتريلا قدموا بعد ثبوتها فتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا Adillahi samanan qalila innama indallahi khairul lakum in kuntum ta'lamun ma indakum manfaatu wa ma indallahi wala tajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsanil ma kanu ya'malun man amila salihan min dzakarin aw unsa wa mu'minun wa nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun wa idza qara'tas Qur'ana fasta'idz billahi min syaitonir rajim innahu laisa lahum sultan 'alal ladzina amanu wa amilu ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa aufu bi'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawqitiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila
innallaha ya'lamu ma taf'alun wa la takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin takhiduna aymanakum dakhalam bainakum aymanakum dakhalam bainakum antakuna ummatun hiya arba min ummah innama yablukumullahu bi wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tattahidu aymanakum dakhalam bainakum fattazilla qadamum ba'da subutiha wa tazu ussu'a bima sodattum an sabilillah walakum adabun adim wala tastaru bi ahdillahi samanan qalila innama indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun ma indakum yanfadu wa ma indallahi ma indakum yanfadu wa ma indallahi wala najzi yang yannalladina sabaru ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun man amila solihan min dakari aw unsa wa huwa mu'minun fala yiyannahu hayatan thayyibah. Fala wala najzi yannahum
ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minas syaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Monggo salajengipun kita waos sareng malih saking awal saking ayat 90 sampai ayat yang ke 100. Monggo setunggal kali 3. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa awfu bi'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Matur nuwun mekaten wau tilawah kita wonten ing kesempatan punika nggih wonten ing surat An-Nahl, surat urutan yang ke-16, ayatipun rinci 90 sampai ayat yang ke-100. Salajengipun kula badhe maosaken terjemah saking ayat-ayat menika lan kita tambah sekedhik-sekedhik kagem penjelasan supados wonten manfaatipun dumateng kita sedaya. Ayat yang pertama yaitu ayat yang ke-90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang, Dia Allah ini nggih, Dia Allah melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia Allah memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ini adalah ajaran-ajaran yang seharusnya kita kerjakan. Utamanya adalah untuk kebaikan, yaitu kita itu berbuat adil, berbuat kebaikan, kebajikan, memberikan bantuan kepada kerabat maupun orang lain, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang keji, mungkar, dan juga permusuhan. Apalagi kalau kita sudah sholat tiap hari ya. Kalau dalam surat Al-Ankabut kan dijelaskan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya sholat itu adalah mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Sebenarnya orang yang sholat itu hakikatnya sholat yang sebenar-benarnya itu maka tidak akan melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Di ayat yang ke-90 ini adalah memerintahkan pada kita semua umat Islam untuk berbuat kebaikan, adil lan sanes-sanes. Ayat yang ke-91. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
Ayat 61 termasuk ajaran untuk kita, yaitu menepati janji, apalagi kalau sampai sudah mewujudkan dalam bentuk sumpah. Itu adalah kita betul-betul usahakan untuk selalu ditepati. Sekarang kan sedang zamannya katanya itu apa bahasa Inggrisnya itu ghosting atau apa itu, atau ghosting itu. Ghosting itu artinya kalau bahasa Inggris kan seperti bayang-bayang, tapi dalam makna itu adalah orangnya itu menghilang. Jadi kalau misalnya berjanji belum jadi ditepati, tahu-tahu menghilang. Nah, itu adalah menghilang. Tidak ada. Jadi dalam hubungan sama manusia itu akhirnya tidak pasti dalam hal apapun. Dalam hal mungkin sama mitra bisnis atau mungkin sama usaha sudah saling sepakat untuk membangun tertentu, tahu-tahu hilang. Apalagi kalau sampai membawa yaitu madharat yang lebih besar, misalnya dalam hal hutang piutang. Sudah hutang, tahu-tahu hilang. Nah, itu adalah fenomena yang patut kita khawatirkan. Maka sebagai orang Islam, kita adalah kalau berjanji, bersumpah itu harus kita tepati. Apalagi kan ada tuntunan, yaitu jika melanggar sumpah itu ada kafaratnya, ada penebusnya. Memberi makan orang miskin, memberikan pakaian, memerdekakan budak, atau yang terakhir kalau tidak mampu maka berpuasa 3 hari. Nah, itu adalah yang seharusnya menjadi perhatian. Maka tidak suka untuk mengobral sumpah, sehingga kalau memang nanti tidak bisa menepati itu, supaya nantinya kemudian tidak terkena harus membayar atau menunaikan kafarat sumpah. Ayat yang ke-92. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dan golongan yang lain. Ini ada footnote-nya. Kaum muslimin yang jumlahnya masih sedikit itu telah mengadakan perjanjian yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Pada waktu mereka melihat orang Quraisy berjumlah banyak dan berpengalaman cukup, timbullah keinginan mereka untuk membatalkan perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Perbuatan demikian itu dilarang oleh Allah. Jadi jangan sampai membatalkan janji atau sumpah karena godaan atau pandangan yang memang menurut logikanya itu adalah tidak baik atau kurang disukai. Nah, itu ada tidak boleh. Tetap apa yang sudah dijanjikan atau disumpahkan itu harus ditepati. Maka kaitannya dengan nadar ini, nah ini juga harus hati-hati kalau bernadar. Kalau memang siap, nanti kalau memang terwujud apa yang menjadi keinginan dari nadarnya itu, maka harus dilakukan. Karena kan kadang kan muncul dalam medsos atau nadar aneh-aneh itu. Kalau apa akan berenang dari selat mana sampai mana, ya itu kayaknya itu juga mungkin tidak dan sebagainya, akhirnya juga tidak ditepati. Tapi nadar utamanya adalah nadar itu yang baik, tapi juga harus hati-hati, jangan memberatkan, karena nadar itu untuk dirinya awalnya tidak wajib, setelah dinadarkan menjadi wajib, maka harus hati-hati. Kalau saya besok apa gitu, maka saya akan berpuasa 30 hari misalnya, tidak urut. Nah, seharusnya kan santai tidak puasa toh, akhirnya terketuruti apa yang diinginkan, akhirnya harus berpuasa. Maka hati-hati dalam bernadar. Jadi nadar itu menjadi hukumnya wajib jika memang sudah diungkapkan dan memang apa yang menjadi keinginannya sudah tercapai. Ayat yang ke-93. Dan jika Allah menghendaki, niscaya jika menjadikan kamu satu umat saja. Ini kalau kehendaknya Allah. Kalau Allah menghendaki maka akan dijadikan satu umat saja. Tapi kan tidak loh, itu adalah untuk ujian kita semua. Dari berbagai macam kepercayaan, berbagai macam tipe, versi dan sebagainya, itu menjadi ujian kita semua. Kita maka harus tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga hadis.
Tetapi Dia Allah itu adalah menyesatkan yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kalau kita memang akhirnya itu adalah menghadapi berbagai macam ujian dunia ini adalah kalah, kan tanda kutip adalah tidak mau mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis atau para ulama misalnya, nah itu adalah menjadikan nanti pertanggungjawaban yang harus kita pertanggungjawabkan. Kita nanti akan ditanya terkait dengan kehidupan proses yang telah kita lalui di dunia ini. Ayat yang ke-94, dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya kokoh, dan kamu akan merasakan keburukan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah dan kamu akan mendapat azab yang besar. Ini pelanggaran terhadap sumpah tadi atau janji-janji itu adalah bisa menyebabkan tergelincir atau masuknya ke dalam neraka. Ya sudah, seharusnya sudah kokoh, sudah baik, tapi karena banyak mengubah janji, tergoda dengan pandangan atau yang disukainya, maka janji sumpahnya itu kalau dilanggar maka menyebabkan dirinya adalah bisa jadi mendapatkan dosa. Ayat yang ke-95, dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga yang murah, karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Perjanjian dengan Allah, nah itu adalah kita sudah bersyahadat, sudah masuk Islam dan sebagainya, itu maka harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Kita laksanakan apa yang menjadi perintah Allah, kita tinggalkan yang menjadi larangannya. Apalagi kalau kita lihat nilai iman yang dulu pernah sering disampaikan kan sangat tinggi. Kalau dalam surat Ali Imran ayat 91 kan nilai iman itu sangat tinggi. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wahum matu, dan mereka itu adalah meninggal, wahum kufarun, wa matu kufarun, dan mereka itu meninggal dalam keadaan kafir. Maka seakan-akan jika mereka itu mempunyai mil'ul ardi dahaban, emas sepenuh bumi, maka tidak bisa untuk menebus. Itu saking tingginya nilai iman. Kalau dalam surat Al-Maidah 36 kan juga disebutkan tidak emas tapi bumi seisinya dan ditambah bumi seisinya lagi. Jadi dua bumi seisinya juga tidak bisa untuk menebus dirinya dari siksa atau azab hari akhirat kelak. Nah, itu adalah saking tingginya iman. Maka kita sering diajak untuk kalau bersyukur kita masih mempunyai iman. Nah, itu adalah karena anugerah yang sangat luar biasa. Tidak ada bandingannya dengan apapun di dunia ini selain nantinya yaitu kalau kita mendapatkan iman maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ayat yang ke-96, apa yang ada di sisimu akan lenyap. Sudah pasti apa ada yang di sisi kita akan lenyap di dunia ini, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Tapi di dunia ini ada yang tidak lenyap secara hakikat, yaitu yang namanya pahala. Kelihatannya kan hilang, tapi sesungguhnya itu adalah kekal dan nanti akan kita peroleh balasannya itu adalah di akhirat. Ayat 97, barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi yang menjadi semangat kita itu adalah diberikan balasan yang lebih baik, jadi sangat lebih baik. Kalau beberapa waktu yang lalu saya membacakan hadis tentang surga, itu kan disebutkan di sana, di surga itu adalah belum sempat terbayangkan. Jadi kenikmatan apapun yang di dunia ini yang pernah kita rasakan atau ingin rasakan itu belum terbayangkan. Jadi di surga berarti sangat luar biasa untuk kenikmatannya. Ayat yang ke-98, maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ini anjuran. Maka kita kalau mau baca Al-Quran itu membaca ta'awud. Dasarnya ya ini, dasarnya itu jika kamu akan membaca Al-Quran maka meminta perlindungan Allah. Jika mau langsung di tengah itu
boleh langsung setelah ta'awudz langsung ayatnya. Tapi kalau jika mulai awal surat ada basmalah, kita baca basmalahnya. Tapi kalau mulai langsung di tengah seperti ini, itu ta'awudz saja boleh. Karena secara aturan itu memang yang diminta itu membaca ta'awudz. Tapi kalau mau sama basmalah juga boleh. Jadi monggo. Jadi kalau misalnya tertinggal basmalahnya nggak apa-apa di tengah-tengah surat ya, tidak di awal. Kecuali kalau memang surat yaitu yang tidak ada basmalahnya. Surat apa kemarin itu? Surat At-Taubah itu memang tidak diajarkan membaca basmalah. Ayat yang ke-99. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Jadi, kalau keimanan kita kuat kepada Allah dan selalu bertawakal, berusaha dengan kemampuan kita, ukuran manusia, kemudian menyerahkan hasilnya pada Allah, maka insya Allah akan terhindar dari godaan setan-setan yang buruk. Pengaruhnya hanyalah setan itu terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Kalau memang sudah hawa nafsunya dirinya itu dipimpin oleh setan, nah maka godaan setan akan lebih berpengaruh terhadap dirinya, sehingga mudah untuk berbuat keburukan, mudah untuk berbuat kemaksiatan dan sanesipun. Kirana aku nama makaten kang saged kula aturaken maosaken terjemah wonten ing surat An-Nahl ayat yang ke-90 sampai ayat yang ke-100. Insyaallah bejang kita lajengaken ayat yang ke-101 sampai ayat yang ke-110. Sias giliranipun wonten pundi? Pak Sir napa Pak Yono gini Pak Yono. Nggih, bejang gini Pak Yono. Kinalaken nama makaten kathah kalepatanipun saestu nyuwun agunging pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.